Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Ana Fitriani dari Pendidikan Matematika 3 semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan bulat, di mana video ini akan menjelaskan tentang materi tersebut. Silahkan menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar bilangan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum belajar, Ibu akan mengabsen. Ayu Rahmadani, Hadir Bu. Aisyah Mardiah, Hadir Bu. Adilah. Hadir Bu. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang bilangan bulat. Sebelum belajar, Ibu akan menjelaskan tentang apa tujuan belajar bilangan bulat. Kita belajar bilangan bulat untuk mengerti apa itu bilangan bulat pengurangan dan penjumlahan. Kemudian bagaimana sifat-sifat bilangan bulat dan bilangan bulat pengurangan dan penjumlahan. Untuk lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan tentang bilangan bulat dulu. Bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Misalnya negatif 1, negatif 2, 0, 1, 2, dan seterusnya. Mengerti kan? Bilangan bulat itu disimbolkan dengan I. Kan ini. Bilangan bulat itu kan tadi simbolnya I. Terdiri dari bilangan negatif. Misalnya negatif 2, 1, kemudian 0, 1, 2, dan seterusnya. Gitu. Kemudian bilangan bulat itu misalnya kan 3, jadi tulisannya positif 3 kalau dia bilangan positif, kalau dia negatif min 3. Tapi biasanya kalau dia positif, dia nggak usah ditulis positif 3 gini, biasanya 3 gitu aja. Tapi kalau misalnya negatif, dia harus ditulis min 3. Paham? Kemudian operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Sampai ya. Operasi hitung penjumlahan. Misalnya dia penjumlahan bilangan positif dengan positif. Misalnya 3, ini kan positif, tambah 3 sama dengan 3 ditambah 3. Begitu. Atau misalnya 6 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 6. Sama-sama positif kan? Kalau negatif, dia tinggal diganti aja. Ini jadi negatif, ini jadi negatif, kemudian ini negatif, ini negatif. Paham? Sekarang pengurangan. Contohnya, kalau pengurangan kan 3 kurang 6 sama dengan ini kurang ini, berarti min 6 dikurang 3. Kebalikannya kan, kalau ini diputar ke sini kan jadi min 3 kan. Oke. Selanjutnya kita belajar sifat operasi bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada penjumlahan, ada pengurangan. Bilangan bulat penjumlahan itu punya 4 sifat. Yang pertama sifat tertutup. Sifat tertutup itu contohnya A sama dengan B sama dengan C. Ini contohnya sifat tertutup.
Ini bagian A, sifat ketiga. Kemudian bagian B, yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif ini bertukar. Misalnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Bertukar kan? Ini posisinya A di depan, yang ini A di belakang. Berarti dia pertukaran tempat. Kemudian C. Yang ketiga yaitu asosiatif. Asosiatif itu penjumlahan 3 bilangan bulat yang akan memperoleh hasil sama meskipun dilakukan pengelompokan. Misalnya A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Kalau A ditambah B ditambah C sama hasilnya A ditambah B ditambah C, ya kan? Contohnya misalnya A nya 1, B nya 2, kemudian C nya 3, sama dengan ini berarti 1 tambah 2 ditambah 3. Ini 1 tambah 2 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ini 1 ditambah 2 ditambah 3, 2 tambah 3 5 tambah 1 sama dengan 6. Ini sifatnya asosiatif. Biarpun dia ini misalnya kelompoknya A ditambah B tambah C, ini A nya di luar, B tambah C, tapi hasilnya sama, ya. Sudah. Selanjutnya yang D, dia itu memiliki identitas. Memiliki identitas itu maksudnya pada penjumlahan itu bilangan 0, karena jika 0 dijumlahkan dengan satu bilangan bulat atau bilangan dijumlahkan dengan 0 maka menghasilkan satu bilangan. Contohnya misalnya A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A kan hasilnya. Contohnya 1 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1 kan? Sama, ini 1 ditambah 0 1, 0 ditambah 1 1, sama kan? Nah, itu dia nilai ini identitasnya. Selanjutnya ini tadi sifat penjumlahan kan? Selanjutnya sifat pengurangan. Kalau sifat pengurangan dalam bilangan bulat itu cuma satu, yaitu sifat tertutup. Contohnya A dikurang B sama dengan C. Maka C ini bilangan bulatnya, dia sifatnya tertutup. Oke. Selanjutnya kita buat soal. Kita buat soal untuk penjumlahan dulu ya. Misalnya 8 ditambah dengan, kemudian yang kedua 2 ditambah min 5 sama dengan, kemudian yang ketiga 2 dikurang min 9. Oke. Baiklah, sekarang Ibu sudah menuliskan soal, kalian harus menjawab. Yang pertama siapa? Saya. Ya, silakan. Selanjutnya nomor 2.
Ya, selanjutnya oke, baiklah. Berarti semua sudah bisa menjawab dan berarti semua sudah paham kan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, nanti setelah ini pulang ke rumah kalian kerjakan halaman 50 bagian contoh 1 ya. Iya, Bu. Baiklah. Sebelum mengakhiri pelajaran kita baca doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat.